Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu terus membimbing kita ke jalan yang benar. Kedua kalinya salawat salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan pada seluruh umatnya yang telah membimbing kita semuanya dari kegelapan menuju cahaya Islam. Saudara-saudaraku seiman, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semuanya untuk selalu terus mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh terdapat dalam diri Rasulullah SAW itu tauladan yang paling baik bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berzikir kepada Allah. Ayat ini tentu mengajarkan kepada kita untuk kita selalu menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai panutan, tauladan dalam hidup kita. Mengapa? Karena tentu isyarat dalam ayat ini hanya Rasulullah yang kita diajarkan untuk kita teladani dengan prinsip adalah memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan perubahan, memberikan semangat dalam hidup kita. Dan semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, keteladanan ini tentu saja tidak dalam satu aspek, tetapi banyak hal, dan itu seluruh kehidupan Rasulullah diberikan dan dicontohkan. Dan ini semua juga disebutkan dalam Al-Quran maupun juga dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan yang harus kita ikuti diantaranya adalah tentu keteladanan dalam sifat kejujurannya Rasulullah SAW. Sidik, yang mana dalam hadis disebutkan ketika kejujuran ini terus melekat dalam diri kita, maka itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Dan kebaikan ini juga akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Tapi sebaliknya Rasulullah SAW melanjutkan ketika tidak ada kejujuran alias selalu kita berdusta, itu artinya mengantarkan kita kepada perbuatan buruk, dan perbuatan buruk ini akan membawa kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kita selalu terus menjadi orang yang amanah, sebagaimana amanahnya Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Dan amanah ini dalam kehidupan tentu membawa kepada kemaslahatan dan kebaikan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh kewajiban-kewajiban. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan seluruh sunnah-sunnahnya. Ini amanah yang harus kita laksanakan. Dan ketika amanah itu akan melekat dan mampu kita realisasikan dalam hidup kita, maka kita condong akan selalu terarah untuk melakukan perbuatan yang baik dan akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Anfal, la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum. Jangan sampai kita orang-orang beriman ini menjadi orang yang khianat, jadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu melaksanakan semua perintah Allah, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setiap beban yang ada dalam pundak kita itu semua amanah. Dan amanah ini ketika kita laksanakan dengan penuh kesadaran dan keimanan kita kepada Allah dan mengikuti tata cara Rasulullah dalam beribadah,
dalam merealisasikan semua aktivitas kehidupan kita, maka insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Yang ketiga di antaranya yang harus kita teladani adalah sifat maaf. Artinya selalu kita membuka diri kita kepada saudara-saudara kita, di mana kita ini selalu berinteraksi dan pasti akan mendapatkan gesekan-gesekan, ada masalah-masalah dengan saudara kita, maka tidak ada cara yang paling tepat adalah kita saling memaafkan. Karena Allah juga mengingatkan kita, wa anta'fu khairul lakum. Kau memberikan maaf kepada saudaramu itu jauh lebih baik. Dan kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat yang tentu menginspirasi bagi kita, bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya kita ini semua orang yang beriman itu bersaudara. Allah memberikan ini penguatan pada kita bahwa kita semua orang yang beriman dimanapun dia berada, kulit apapun, warna apapun, organisasi apapun, ketika beriman itu bersaudara. Tapi Allah menguatkan lagi dengan fa'aslihu bainakum, saling perbaikilah kalian. Artinya itu di situ ada isyarat bahwa kita memiliki gesekan-gesekan, memiliki benturan-benturan, atau ada hal-hal yang tidak kita sepakati bersama. Disinilah Allah mengatakan saling memperbaiki. Dan yang selanjutnya Allah menguatkannya dengan wattaqullah, bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun. Itulah yang akan mengantarkan kita meraih rahmat kasih sayang Allah SWT. Mudah-mudahan beberapa hal yang menjadi teladan ataupun hal yang harus kita ikuti, yang harus kita panuti dari kehidupan Rasulullah ini mampu kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita meraih ridha Allah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan bisa tentunya kita realisasikan dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.